Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 19. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-19. Kita baru mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Memuero dari Carlos Rivera, ini di request oleh Truckstime. Lalu ada Make It Out Alive dari One Ok Rock, ini di request oleh Night Ouroboros. Kemudian ada Fast Forward dari John Somi yang saya pasang sendiri. Ada request satu lagi tadi dari Mas Nebon, A Dramatic Irony from Honkai Star Rail dari TNB. Tapi karena sudah habis slot untuk breaknya, jadi akan kita putarkan nanti setelah segmen kedua ini ya. So we just listen to 3 songs. There was Me Muero by Carlos Rivera. This was requested by Truckstime. And then Make It Out Alive by One Ok Rock. This was requested by Night Ouroboros. And then Fast Forward by John Somi, which I placed by myself. There is another request by Mas Nebon, which is A Dramatic Irony from Honkai Star Rail. But because we don't have any more slot of songs that we can play in this break, we are going to listen to this song later after this segment, which is segment 2. So ya, kita sebentar. So ya, kita sekarang akan masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, yakni Cephalosporin. Bintang tamu kita malam hari ini sudah ada di belakang panggung dan akan masuk ke depan panggung sebentar lagi. Sebentar ya. Oh, sebentar. Lupa. Iya, bintang tamu kita pada malam hari ini sudah ada di belakang panggung, sudah ada di depan panggung. Cephalosporin sudah muncul gambarnya. Tapi sebelum kita sapa secara resmi bintang tamu kita pada malam hari ini, saya akan menampilkan beberapa video klip dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Seperti usulan dari bintang tamu minggu sebelumnya, mungkin menampilkan beberapa video klip agar para penonton yang mungkin belum kenal dengan bintang tamu kita pada kali ini bisa tahu biasanya bintang tamu kita ini mainkan apa. So yeah, enjoy a few clips from our guest star tonight, Cephalosporin. Masih dekat Aris itu setannya. Iya masih, makanya gue diem aja di locker. Ini susah banget mau ngambil ininya ya. Itemnya kan Bentar. Itu wow, Allahu Akbar, smiley goblok depan tomok terus gitu mulu kan. kanan. Awas ya di atas ya. Ini. Aduh nggak bisa lihat mana-mana. Bareng. Dot. Katanya bareng-bareng. Baru bilang satu. Baru bilang satu. Aku tunggu sini ya. Aduh. klip dong yang tadi anjing lucu banget sumpah.
Bisa anjing. Aduh. Aduh. Gak bisa. Yuk cabut yuk. Gue udah di atas, gue udah di atas. Udah ini ya nungguin tuh. Anjing. Stamina gue habis. Waduh, si goblok. Tahan masuk. Kena tumbal lagi. Judutin. Iya, judutin. Anjing. Emang LC utangnya kelar guys. Ya, kita sudah melihat ada 6 klip yang saya pilih via channel Cephalosporin, kemudian saya gabungkan dan mix menjadi satu kesatuan. Sebenarnya dari 5 klip tadi, salah satu yang paling favorit itu yang bagian kelima, yang pembunuhan berencana dari Klitopo. Lucu sekali sesungguhnya ketika sedang mengumpulkan, sedang menyatukan klip-klip yang ada. Tapi ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Dan sekarang kita akan menyapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Betul, Tumbal Proyek. Oh bentar, saya belum buka. Mohon maaf. Sudah. Tadi masih kelihatan donat, mohon maaf. Ya, sekarang kita akan menyapa bintang tamu kita pada malam hari ini dengan resmi, Cephalosporin. Selamat malam. Malam, halo guys. Suaranya? Oh, I see. No. Kecil banget. Wih. Bingung, pusing. Ya, selamat malam, Cephalosporin, apa kabar? Baik. Ini minta maaf dulu ya dengan keterbatasan alat jadinya ya begini jadinya ini pakai HP doang. Apakah sehat? Kalau bilang sehat aja sih. Apakah tenggorokannya sehat? Nah, enggak sih kalau itu. How is the concert? Iya, abis konser langsung beradam gitu, langsung hilang kan suara. Anda nonton itu kan kemarin? Soalnya tadi si Night Ouroboros juga request satu lagu dari One Ok Rock. Anda nonton One Ok Rock kan ya? Kemarin sepertinya? Kemarin. Seva anak WIB. What does it mean by WIB? Kan aslinya saya kan Wita. Oh, I see. Oke, sebentar ya, sebelum lebih panjang-panjang lagi akan saya jelaskan sedikit ya teknis untuk malam hari ini. So yeah, welcome to the second segment which is get to know more about Cephalosporin. Oke, seperti biasa satu sesi dari Weekly Minute Radio akan terbagi atas sesi bincang-bincang dengan bintang tamu atau casual discussion atau chit-chat ini akan terbagi menjadi 3 segmen basically. Pertama akan ada sesi introduction serta sneak peek dari guester kita malam hari ini, yakni Cephalosporin. Jadi kita akan perkenalkan terlebih dahulu ini siapa tahu masih banyak yang belum kenal atau belum tahu dengan Cephalosporin. Lalu kita akan tanya-tanya nanti kisah-kisah di balik streaming session dari guester kita malam hari ini, dan terakhir kita akan tanyakan beberapa pertanyaan random trivia yang nanti akan di-redeem sendiri oleh Seva dan tidak ada briefing sama sekali sebelum ini. So ya, kita akan masuk ke segmen pertama, yakni Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi, mungkin bisa diingatkan lagi bagi para penonton atau para pendengar, jika Anda ingin bertanya ke guest star kita malam hari ini, silakan gunakan channel poinnya. Jika Anda ingin bertanya via suara dan ingin menelpon, via bertanya langsung ke bintang tamu kita eksklusif, bisa tinggal telepon, gunakan channel poinnya, kemudian Anda bisa tinggal join ke Discord, nanti akan diberikan role tertentu dan bisa bertanya satu pertanyaan saja. Itu saja sepertinya. Kalau Anda ingin request lagu juga silakan gunakan channel poinnya. Itu saja. Baik. Siap, Chef? Aman, Chef? Aman. Ya, oke.
Aku masuk ya, pertanyaan pertama. Boleh, Chef, mungkin perkenalan terlebih dahulu? Username-nya apa? Kemudian biasanya dipanggil apa? Area tempat tinggal kalau mau? Serta umur dan kesibukan sehari-hari kalau mau? Oh. Kalau namanya Sepalos Porin itu Mhm. ada yang manggil Porin, ada yang manggil Chris. Chris? Chris. Why Chris? Ya karena ini sih lebih tepatnya karena kan gua tuh di salah satu Twitch streamer juga Mas Adli. Tuh awal kenalan diri panggil aja Chris kata gua gitu. Jadi akhirnya banyak orang manggil Chris. Ah, Chris as in Chris? Kayak Christopher? Atau Chris? Chris Jawa. Oh, oke. Area tempat tinggal mungkin tadi ada yang menyinggung di kolom komentar WIB atau WITA sendiri saya, padahal Anda tidak. Padahal Nek Ouroboros bukan satu-satunya kan ya yang WITA. Cuman itu aja olokan anak-anak Discord biasa. Iya, berarti Anda tinggal di area GMT tambah 8 seharusnya kan ya? Iya, GMT 8 lebih tepatnya itu di kalau dari Banjarmasin itu 8 jam. Jadi saya tinggalnya di Banjarmasin? Banjarmasin itu ibu kotanya Kalimantan Selatan kan. Aha, iya. Jadi dari sana itu kira-kira 8 jam lagi. Perbatasan antara Kaltim dan Kalteng sama Kalsel. Oh. Oke. Perbatasan. Jawabannya 8 jam dari Banjarmasin itu sebenarnya tadi ambigu. Saya tadi mau 8 jam pakai pesawat, 8 jam pakai kapal, 8 jam pakai bus. Kan bisa banyak ya. Sayangnya cuman untuk Kalimantan Selatan baru bisa perjalanan darat sih. Belum ada bis. Bisa cuman pakai motor, mobil atau ya. Dua itu doang. Oke. Sekarang lagi di WIB kan ya? Ya, sekarang lagi di Jakarta habis nonton konser Rono Kero. Oh, oke. Umur? Umur let's say di bawah 30. Oke. Kesibukan sehari-hari? Kalau sehari-hari sih karena ini ya karena saya dokter di daerah ya kesibukannya itu aja. Paling kalau misalnya ada waktu libur ya main game, nge-stream gitu doang. Oke. Sesungguhnya aku mau nanya ini. Anaknya konser banget. Gills. Enggak juga sih. Sebenarnya ya Mas Adli, gua tuh ada klaustrofobia sebenarnya. Jadi klaustrofobia itu takut dengan kebanyak ruang sempit gitu. Konser itu termasuk claustro? Iya, bener. Why? Kan rame ya dan lapang. Iya, itu gara-gara ya bela-belain One Ok Rock udah 10 tahun lalu terakhir ke Indo. Pengen banget gitu. Salah satu ya sebelum meninggal harus nonton gitu loh maksudnya. Jadi ya udah. Tapi aman selagi di konser. Kalau bilang aman aja sih. Jadi adrenalin konsernya nutupin. Oke. Aku tidak Awalnya tuh seminggu sebelum mulai itu Mas Adli udah tuh jantung detak-detak mulu sampai 200 ya. kan kalau nya normal paling dari 60 sampai 120 tuh normalnya tuh. Oh. Aku sejauh ini aku pikir yang namanya claustro itu cuma di tempat sempit. Ternyata tidak. Kan karena orang banyak walaupun tempatnya tuh gede, kan akhirnya sempit juga ujung-ujungnya. Iya benar. Oke. Ini kayaknya ada beberapa yang tersinggung dengan kalimat Anda sebelumnya, tapi saya tidak paham. Kalau misalnya Seva ingin membantah apa yang terjadi di komentar, silakan. Itu awalnya tuh memang pengen pergi juga, cuman dia nggak dapet cuti gitu. I see. Apakah sama-sama suka One Ok Rock juga? Sama, makanya awal-awal kemarin tuh udah chat-chatan lu nginepnya di mana gitu. Akhirnya udah nggak dapet, ya udah gitu aja tuh.
Oke. Sebentar, aku mau tanya sebentar karena kita kayaknya bakal bahas banyak mengenai One Ok Rock. Ini bacanya One Ok Rock atau One Ok Rock? Kalau untuk sekarang orang pada bilangnya One Ok Rock sih, tapi sebenarnya kalau pronounce yang benar tuh One O'clock. Karena dia tuh bandnya mulainya dari jam 1 malam gitu, mulai perawalan namanya. It's a pun? 1 o'clock? Ya, it's a fun. Oke. Thank you. Sebentar ya, tadi aku mau tanya-tanya mengenai sesuatu. Sebenarnya Seva merupakan salah satu gestar yang banyak di request oleh beberapa orang. Karena saya juga kepo sebenarnya. Anda itu kan dokter ya. Tapi saya bisa basically menemukan Anda stream itu beberapa kali dalam 1 minggu. Apakah tidak sibuk membagi waktu? Kalau bagi waktu sebenarnya bisa aja Mas Adli ya. Kan karena saya mainnya sip-sipan karena kerjanya tuh di IGD, cuman ya kadang tuh pas sambil nge-stream tuh kadang suka ditelepon gitu. Dan langsung tinggalkan stream atau tidak? Enggak, biasanya via telepon dulu. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau gue tinggalin gitu. Soalnya kan ini kalau dokter yang bener-bener sibuk itu biasanya kan kita dikasihnya tuh 3 SIP Mas Adli. Aha, Nah, ya. gua tuh masih pengen main game, akhirnya gue cuma pakai 1. Oh. 3 SIP itu dalam sehari mereka tuh bisa kerja 18 jam sampai 16 jam sehari itu. Temen gue ada yang kayak gitu. Oke. Tapi sehat walafiat kah? Sehat walafiat sih, karena saat lu meriksa pasien lu harus gerak gitu. Jadi jalan mulu gitu. Oke. Jadi Sebentar aku. olahraganya Ya, olahraganya? langsung di situ sekalian pas mau meriksa pasien kan jalan tuh agak jauh gitu. Oke. Sebelum aku masuk ke pertanyaan kedua, aku mau tanya sesuatu juga terkait dokter. Dan aku tahu beberapa informasi, berita, kira-kira beberapa bulan yang lalu, Anda katanya kena beberapa kali COVID. Is it 3 kali. okay? 3 kali. Yang awal itu yang kena yang Alpha, yang kedua tuh kena Delta, yang ketiga itu kena yang Omicron. Oke. Yang agak parah tuh di Delta sih. Tapi aman sampai sekarang. Kalau dibilang aman ya aman-aman aja, cuman untuk long efek COVID-nya masih ada. Jadi hidung gua tuh kadang masih suka agak susah nyium. Oke. Iya, sesungguhnya aku maklum karena kan Anda berhubungan dengan kesehatan ya, interaksi dengan pasien selalu. Kemudian ya kalau misalnya dipikir-pikir, kalau kena COVID juga aku maklum. Kan yang pakai bibir ya? Enggak, maksudnya hidung, iya kan? Bukan nyiumnya dong, kan Ebon itu nyium banget. Iya. Udahlah, aku lanjut ke pertanyaan dari viewer terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari Mas Nebon bertanya, kok ganteng sih? Saya dengar-dengar juga Anda kemarin katanya meet and greet dengan beberapa orang di Jakarta. Iya, sama Kalun, Kanebon, Rarkas. Sayangnya ya, streamer saya yang saya jadi mod kagak dateng tuh, orangnya di Madiun tuh. Nunggu, siapa? Mas Robi. I see. Jadi anak-anak Discord semua kok Mas Andi. Ya, Kaze awalnya mau datang cuman karena ada musibah jadi nggak datang. Kak Didi, Kak Roti, terus Ras ada juga, terus ada Penta, ada Mas Deta, ada Mas Yuki. Ada yang belum gue sebut ya? Mas Sonata. Ramai ya meet and greet-nya? Apakah sempat bagi-bagi tanda tangan juga? Buku banget. Hah, gimana? Buku? Bentar. Tadi aku mau baca apa ya? Oh, pertanyaan belum dijawab. Ya, mungkin di telepon aku tidak mendengar dengan jelas tadi. Aku tadi pikirnya buku. But ya, anyway, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi dari viewer kepada bintang tamu kita pada malam hari ini, silahkan.
Anyway, hello. Sementara aku masih menunggu bintang tamu kita pada malam hari ini, tadi ada siapa saja yang datang? Yang belum aku sapa-sapa. Pertanyaan apa pada umumnya? Jangan-jangan game lagi. Oke. Tadi ada Nai Ouroboros, ada Mas Jiggle, ada Rargas, ada Mas Nebon. Kemudian ada Tempe Krenyes, ada Truckstime. Tenggorokanku kayaknya kebanyakan makan gula. Weh. Sorry. Ditelepon barusan. Oke. Mau balik lagi ke pertanyaan yang Mas Nebon kayaknya belum dijawab ini tadi. Kenapa kok ganteng? Rasanya baru minum dan tekan ya. Teman-teman bilang kembali kan ya. Halo. Hello? Halo. Ya, halo? Halo. Halo? Halo. Ya, halo? Halo. Halo? Halo. Halo? Kedengeran kah? Suaraku masuk kan? Masuk kok. Nah. Halo. Halo? Yo, andel yo. Sebentar. Kayaknya ada gangguan teknis. Halo? Oh iya. Aban? Kenapa ya Discord-nya error sendiri ya? Yang pun bilang yang ini tadi ya. Yang tadi. Enggak, teman gua malah bilang kebalikan ya Mas Adli. Apa? Halo? And there's another technical problem. Oh, jawab gimana ya? Hello? Halo? Aman, Chef? Tes, halo? Jaringannya aman kah? Ya, aman. Sekarang ya, aman. Oh, sekarang ya. Bentar. Sebentar, kayaknya aku perlu meluruskan dulu bagi para penonton atau para pendengar yang mendengarkan ya. Stefat sedang tidak di domisili, sedang di Jakarta, jadi sedang tidak visit. Tapi mungkin masih bisa ditelepon kalau ada keperluan tertentu. Begitu kan ya mungkin? Yeah, and there's another technical problem. Deng. Ya, aku nggak apa-apa. Sementara itu kita menunggu-nunggu terlebih dahulu. Kalau besok ada video. Bawa. Jalannya berapa? Ya, halo. Oh iya, sorry. Sebenarnya kalau hanya dari ini apa namanya, kalau yang pertanyaan Kanebon tadi, gua nggak bisa jawab ya. Soalnya temen gua rata-rata bilang kebalikannya. Apa nggak ganteng gitu? Iya. Jadi bingung juga jawabnya gimana. Kok tiba-tiba merendah sendiri? Iya. Oke, berarti jawabannya saya tidak tahu jawabannya gimana gitu ya. Iya, gimana ya? Oke, aku lanjut ke dua pertanyaan selanjutnya, boleh, Chef? Boleh. Ada pertanyaan dari Tempe Krenyes, tapi Avanya ganteng kok. Iya kah? Oh. Sebentar. Ada pertanyaan dari Tempe Krenyes tadi, top 5 game versi Cephalosporin? Top Ada 5 game ya? Ya. Kalau 5 game itu
zaman pas lagi kecil tuh Suikoden 1 sama 2 tuh kehitung satu ya. Seikoden? Suikoden ya. Suikoden 1 itu game PS1. Suikoden 1 sama 2, terus game-game franchise Monster Hunter, terus sekarang tuh Genshin, Oh, 4 Dota, 5 itu untuk sekarang, mungkin HSR untuk sekarang. oke, aku ulang ya. Suikoden 1, 2, kemudian game-game MHR, kemudian Honkai. Heeh. Genshin? Sebentar, tadi setelah. Oh ya, Genshin. Pas 5 kan ya? Ya pasti mah itu. Untuk sekarang sih itu. Oke, sebentar ya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Tempe Krenyes tadi. The most memorable game atau life changing game kalau ada? Life changing game sih kayaknya Dota ya. Tapi dengan Why? catatan life changingnya tuh bukan yang ke atas malah ke bawah. Oh. Jadi dulu tuh pas awal Dota 2 keluar, pas gua lagi kuliah ya. Jadi pas lagi rame-ramenya Dota kan, jadi besok tuh ujian nih. Terus lu main Dota? Terus malamnya ke warnet sampai subuh main Dota. Cakep. Akhirnya IPK 2. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus ngulang mata kuliahnya di selanjutnya? Ngulang, akhirnya telat setahun gua. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya pengalaman. Bukan aku yang ngomong ya. Dan kampretnya Mas Adli itu juga nggak saya sendiri, itu bareng sama temen gua yang pinter banget lah ibaratnya. Sampai sekarang masih hubungan dan sekarang lagi kuliah kepala spesialis bedah tulang. Oke. Aku mau tanya sesuatu dong sebelum aku lanjut ke pertanyaan dari viewer selanjutnya. Seva dokter umum kan ya? Sementara sih masih dokter umum. Mudah-mudahan bisa sekolah spesialis sih. Oh, I see. Sementara? Why sementara? Niatnya sih mau lanjut spesialis kalau ada rezeki. Oke. Semacam profesi kan ya? Ini? Profesi, kalau dokter profesi. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan dari Night Ouroboros. Kenapa bisa ketemu sama makhluk kayak Klitopo? Musibah macam apa itu? Jadi ketemu Rob itu pertama kali pas saat, kalau nggak salah ingat ya, pas puasaan, dan itu pas lagi COVID kan. Nah, Puasa tahun? tahun kemarin atau 2 tahun kemarin gue lupa. Kalau nggak salah tahun kemarin. Itu kan pas lagi COVID dan malam-malam kan gue lagi capek, gabut nih, pengen ngapain. Ya udah, karena gue lagi main Genshin, cari nih Twitch Genshin Impact yang main orang Indo. Ketemu si Robby, ngobrol-ngobrol, cocok gitu loh. Ya udah, akhirnya sampai sekarang masih temenan gitu. Akhirnya ketemu mereka ini, Naik, Kanebon, Mas Adli dan lain-lain gitu. Nah, karena gue kan tadi tipikalnya gue di daerah, cara gue untuk sosialisasi dengan orang ya otomatis dengan cara online gitu loh. Dan untuk orang-orang di daerah itu kan bisa, walaupun gak terlalu banyak gitu loh. Akhirnya referensi gue, terus juga relasi gue kan juga terbatas kalau cuma di daerah doang. Jadi harus mikirnya ya dari luar gitu lah bahasanya. Oh, oke. Aku lanjut tanya pertanyaan selanjutnya dari viewer. Ada pertanyaan dari Truckstime. Berapa tahun kuliah dari awal masuk sampai dapat gelar dokter? Dokter. Ini sebelum Aing jawab mau nanya dulu, ini untuk kasus saya atau untuk kasus untuk semua dokter? I don't know. Sepertinya mungkin secara umum, kemudian dari Kalau kasus. secara umum ya kan itu pendidikan S.Ket, jadi sarjana kedokteran itu 3,5 tahun. Terus masuk koas dulu itu 2 tahun, jadi 5,5 tahun. Terus harus ikut ISIP dulu 1 tahun, 1 tahun. Tapi sebelum ISIP itu harus ikut dulu namanya UKM PPD. UKM PPD itu adanya 3 bulan sekali. Jadi kalau UKM PPD lu nggak lulus, lu nggak bisa lanjut internship. Nah, internship setelah 1 tahun itu baru kelar di situ. Jadi kalau biasanya tuh 6,5 tahun atau 7 tahun. Untuk saya kasusnya 7,5 tahun gara-gara tadi ngulang tahun.
Aha. Berarti totalnya 7,5 tahun untuk dapat Ya, dari awal masuk sampai gelar dokter. Nah, untuk kasus saya ya. Oke, sebentar, maksudnya masih cepet ya? Ada yang dibalas komentarnya dari yang menanyakan? Masih Kalau cepet ya, kalau dibilangnya masih cepat, soalnya temen saya tuh ada yang sampai sekarang belum lulus. Itu udah sampai 10 tahun dia. Karena nggak lulus di UKMPPD tadi. Jadi UKMPPD kalau nggak lulus, ya nggak bisa lanjut. Wow. Oke, sepertinya sudah banyak pertanyaan dari Trax Time. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari viewer. Kalau spesialis mau ambil apa, di mana, dan why? Kalau mau ngambil spesialis ya, ambil spesialis untuk sekarang ada 3 yang gue pengen. Tapi yang gue pengen banget itu sekarang ada kedokteran jiwa. Why? Ya seneng aja gitu. Jadi gini, konsepnya jadi kenapa pengen banget ke kedokteran jiwa. Karena gini, stigma masyarakat itu dimana ketika ada yang skizo, gue nggak bilang orang gila ya, gue bilangnya skizo ya, karena orang gila tuh stigmanya jelek. Skizo itu kayak langsung dikurung lah, diapa-apain lah gitu loh. Gue pengennya tuh gitu, jadi harus benerin itu. Orang skizo itu bukannya harus dijauhin, tapi dideketin, ditemenin gitu loh maksudnya. Cari cara gitu loh, harus dia, ketika orang skizo itu nggak diminum obat, dia pasti bakal relapse lagi, bakal kambuh lagi gitu. Jadi mau benerin itu. Dan juga kayak misalnya depresi, frustrasi, orang-orang tuh pada malu cerita. Sedangkan depresi dan frustasi itu cara ngobatinnya yang ngomong gitu loh. Jadi mau benerin stigma itu sebenarnya. Mulia sekali. Terus yang kedua itu maunya anestesi. Ya. Alasan utamanya cuma satu sih, dokter belakang layar udah. Oke. Bius. Yang ketiga, ya ini sebenarnya dari mandi yang almarhum kakak sepupu sih, cuman ya nggak tahu sih, nggak ini apa namanya, nggak seneng juga sama ilmunya sebenarnya. Anak. Soalnya anak itu bukan orang dewasa yang kecil. Anak itu susahnya minta ampun sebenarnya Mas Adli. I know. Ya itu makanya. Lu salah ngasih obat 1 miligram aja bahayanya fatal untuk anak. Betul. Gitu aja sih, rencana 3 itu. Cuman ya kalau misalnya dikasih bicara realita, kalau dikasih rezeki ke lain ya ke lain udah gitu. Oke. Kalau rencana di mana, untuk maunya sih di Unhas ya, Makassar. Oh, oke. But why Unhas? Pertama Unhas ya nggak terlalu jauh dari tempat gue bisa pakai kapal gitu. Understood. Dan kedua gue mau nabok naik sih sebenarnya. Why? Itu aja sih. Motivasinya agak lain. Oke, berarti 3 ya tadi. Jiwa, anestesi, satu lagi anak. Kemudian inginnya di Unhas karena pingin nabok naik dan mudah ya pulang pergi. Oke. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Trax Time. Ada rencana buka praktek sendiri atau udah punya? Adakah? Kalau praktek sendiri enggak sih, enggak buka. Soalnya tadi gue masih pengen main game. Kalau udah buka praktek sendiri agak susah. Bakal diteror mulu. Diteror as in? As in misalnya kan kalau hanya untuk zaman sekarang itu, untuk orang-orang yang buka praktek sendiri, dokter-dokter umum yang baru ya, itu pasti dia buka ini juga telemedicine sekalian. Oh, semacam halodoc kan ya? Konsul lewat online ya, kayak halodoc itu. Kalau nggak gitu otomatis nggak laku lu. Nah gitu, gue nggak mau gitu, nggak mau diganggu gitu. Intinya itu doang sih. Tapi kan cuan, tidak tertarik kan dengan cuan? Pasti cuan. Cuman saya lebih memikirkan mental health saya dibandingkan uang semata. Oh, wait, why mental health? Ya kan, karena gini, karena gue tipikal orangnya tuh sebenarnya untuk berinteraksi dengan orang secara langsung itu sebenarnya tuh energinya suka cepet habis gitu. Oke. Makanya di tuningnya kasih energinya lagi ya main game gitu.
Oke. Ya udah gitu doang. Ada komentar tambahan dari Indong, bahagia much better than cuan kah? Jawab Chef. Untuk saya sih iya ya. Untuk aku tidak tahu. I need money. Sebenarnya tuh gini. Jadi teman gua tuh juga kebalikan dari gua kan. Gua pengen bahagia tapi gua perlu uang dulu gitu. Akhirnya dia ngambil yang tadi yang 16 jam sehari. Tapi pas udah 16 jam sehari dia kumpul duitnya. Akhirnya dia ini akhirnya cuman bisa dia kumpul cuman 8 jam sehari aja akhirnya gitu loh. Kalau udah kumpul duitnya. Nah, cuman gua nggak mau dari awal udah itu doang alasannya. Sebenarnya bisa, tapi lagi nggak dulu deh kayaknya gitu. Oke, belum ada lanjutan pertanyaan dari viewer, aku lanjut ke pertanyaan aku ya, Chef. Boleh. Mau tanya pertanyaan kedua dariku. Ada arti kah di balik nama cephalosporin? Ini aku tahu karena aku Google ya. Ini kan antibiotik ya. Dan ini Iya, bukan nama bener. asli kan? Why cephalosporin? Jadi awalnya sebelumnya itu nama Twitchku itu nama asli Mas Adli. Oke. Nah terus setelah pikir lama kan, iya ya, bahaya juga nih gue bilang. Akhirnya karena pas lagi masuk nonton ada streamers, dokter juga, itu namanya Amiodaron. Mbak Ami biasanya gue panggil. Nah itu Oke. untuk sekarang kan dia lagi hiatus stream karena lagi sekolah spesialis penyakit dalam. Jadi susah kalau udah spesialis lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Karena lihat nama itu, iya ya, kenapa gak gue ganti nama obat aja ya? Sebentar. Amiodaron ini artinya obat juga, senyawa. Amiodaron itu obat jantung. Oh, I see. Oke, lanjutkan. Karena gue mikir akhirnya kan karena gue pikir obat apa yang bagus ya. Gue tuh mikirnya awalnya paracetamol, cuman paracetamol udah diambil. Oke. Terus antibiotik yang apa yang bagus ya? Ya udah cephalosporin gitu, karena cephalosporin kan sering dipakai. Tadi aku baca-baca di Wikipedia, sumberku cuma Wikipedia karena aku tidak banyak sumber. Tadi katanya generasi kelima tidak ampuh lagi. Enggak, iya untuk generasi kelima udah gak ampuh lagi. Jadi sampai sekarang pakainya yang generasi ketiga kebanyakan. Jadi untuk zaman sekarang itu malah untuk antibiotik golongan-golongan cephalosporin itu udah banyak yang bahasanya tuh resisten. Oh, oke. Oh, habis. Habis kah? Abis apa nih? Jawabannya? Udah gitu doang, iya. Sebentar, aku mau nanya ini dulu kayaknya. Ini why ada tanduk begini? Sebenarnya aku tadi kepikiran jangan-jangan ini ada kaitan dengan warna senyawa cephalosporin, tapi aku tidak tahu. Jadi ini kan avatarnya tuh dibikinin sama Noxe Senpai. Oke. Karena gue nggak tahu kan dia pengen apa gitu. Jadi gue kasih, jadi ada yang kalau pernah baca manga Tomodachi Game. Tomodachi Game? Tomodachi Game. Tomodachi Game? Tomodachi Game. Nah, itu kata gue coba ambilnya tuh dari si main karakternya, si Yuichi Katagiri itu. Kan dia mukanya tuh polos. Tapi otaknya tuh jahat banget gitu loh. Jadi jawab Pira ya udah lu bikinin gitu kata gue. Terserah lu karena gue orangnya kan gak kreatif. Ya, akhirnya dibikininnya kayak gini dan gue suka ya udah gitu. Oke. Tidak mencirikan pribadi kan ya? Yang mukanya polos tapi otaknya bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Soalnya kalau hanya gue sekali isengnya biasanya suka kebangetan sih. Itu naik sama Kanebon juga udah sering lihat pas lagi main game MH itu. Waktu sisa 10 detik kan ya Robby mau ya ngelut bahasanya. Gua isengin anjing, gua bom dia, akhirnya dia nggak dapet loot. Padahal ngelawannya udah 30 menitan.
Oke, semacam klip yang kelima tadi kan ya, yang Anda basically Yoi. menjebak. Oke, basically daripada setan lebih ke usil ya. Iya, lebih ke situ sih. Oke. Tadi aku pikir jawabannya bakal pinggir jurang. Oke, aku lanjut ke pertanyaan Enggak. selanjutnya. Dari aku, why do you start streaming on Twitch? Lalu sejak kapan? Sebenarnya kalau yang nge-stream di Twitch dulu tuh pernah dulu banget, tapi dan gue aja udah lupa itu username-nya apaan. Jadi awalnya masuk ke Twitch itu gue dulu tuh pas yang COVID kan ya. Gue tuh jadi mod di salah satu streamer Australia, sampai sekarang sih masih. Tapi udah Really? jadi VIP sih. Jadi streamernya namanya Nagidi. Biasanya main Pokemon Unite. Oke. Dan sekarang kata gue mau fokus yang di Indo aja dulu, kata gue. Akhirnya minta turunin modnya ke VIP. Cuman gue biasa udah sering tetap nongol dikit-dikit gitu di sana. Terus akhirnya ketemu Robby kan, dan gue mau main game. Yaudah main game sambil stream aja kali ya. Udah gitu doang sih, nggak lebih. Nggak ada niatan misalnya mau cari duit atau apa, nggak ada. Cuman buat have fun doang ini. Tadi kan di klip itu aku lihat udah lama ya, dari 2022. Kayaknya Anda sudah ganti overlay juga. Berarti udah Itu lama awal. banget kan ya? Itu overlay yang dikasih Mas Is awalnya tuh. Is? Mas Is yang Noxe tadi. Jadi gue ininya commissionnya sama overlay segala macam awal-awal tuh. Terus kan akhirnya masuk main MHW, MHR. Pas mau pakai overlay itu, komputer gua nggak tahan. Jadinya nggak pakai lagi overlaynya. Akhirnya cuman ya udahlah gitu, gak usah pakai apa lagi. Sisa Soalnya berat gameplay juga. doang sekarang kan? Iya, sisa gameplay doang sekarang. Oke. Masih pakai laptop kan? Save? Enggak, untuk di rumah itu pakai PC. Oh, oke. Cuman Tapi PC-nya PC ya PC mid range, nggak yang nggak ini banget, nggak gahar-gahar banget. Udah cukup buat main game AAA, main setting low, setting medium udah cukup juga buat gua. Oke, noted. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya stream apa aja kah di Twitch? Save? Aku berapa kali mampir kayaknya yang MHDKK? Untuk zaman sekarang lagi bilangnya. Untuk sekarang itu kebanyakan sih Genshin, Honkai Star Rail, sama game-game Monster Hunter. Kalau game horror mungkin sekali-sekali ya. Itu kalau yang ada yang ngajakin. You did? Kayak itu tadi kan game horror tuh yang di klip awal 2 biji itu. Itu kan bareng Ares, bareng Codet, sama bareng Bang Robby. Jadi ada Master Rob, ada Bang Robby kalau gue. Oke. Zaman sekarang kayaknya aku belum pernah ketemu Seva main game horror, pun ikut nyambi main game horror dengan yang lain kayak main Demono Phasmo, kayaknya belum pernah ketemu aku kayaknya. Kalau Demono Phasmo lebih tepatnya sih kurang suka gameplaynya, udah itu doang. Oke. Makanya nggak main itu. Yang game horror tadi contohnya Escape Backroom kan ya. Terus satu lagi tadi yang katanya bareng-bareng itu klip apa? Aku lupa gamenya. Udah lupa juga namanya. Labyrinth 9 kalau nggak salah. Oh, Labyrinthine. Oke. Ya itu yang itu. Oke. Wah, tidak terduga. Aku belum pernah ketemu Seva main game horror. Itu Anyway. lama banget tapi. Yes, akhir-akhir ini aku cuma ketemu gacha, ya kan? Kalau sempat. Soalnya kan main Oke. game horror tuh perlu waktu lama. Makanya main MH, main gacha yang nggak terlalu perlu waktu lama, paling 4 jam, 3 jam udah. Kalau game horror Paling. kan agak lama tuh. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, betul. Pertanyaan terakhir dari aku di... sebentar. Ada pertanyaan terlebih dahulu dari viewer. Night Ouroboros menanyakan ke Cephalosporin, Foreign, kalau lagi hunting, terus di call urgent, apakah nggak peduli? Soalnya hunting lebih penting. Ini Jadi pertanyaan dia yang nanya- menjebak dan di Enggak, pinggir dia- jalan sekali. Enggak, dia nanya ini karena pernah kejadian. Really? Iya, jadi dulu tuh ada karena lagi rame-rame MHR kan. Jadi karena gua gak mau ketinggalan dan Robby lagi nge-stream juga, akhirnya gua bawa laptop gua yang bobrok buat main di IGD.
Jadi pas lagi hunting kan, tiba-tiba ada pasien datang, ya gawat lah bahasanya. Ya udah gue tinggal mau nggak mau. Apa yang Kok ditinggal? Kalau ini Hunting nggak kah? huntingnya lah anjir. Oh, I see. Siapa tahu pasien ditinggalkan, aku tak tahu. Ya kali kalau pasiennya ditinggal malah praktek kayak. Oke, kemudian dimarahi kah? Enggak kok. Sebenarnya kan gue pas awal main tuh karena memang lagi nggak ada pasien kan, ya udah main gitu maksudnya. Buat ini juga kan kebetulan jaga malam juga, karena gue biasanya gini kalau jaga malam Mas Adli ya. Kalau biasanya kan kalau yang nggak ada pasien tidur gitu. Ini gue nggak bisa. Jadi ya cara bangun harus tetap bangun, kayak udah gak enak aja gitu loh. Karena gue bingung kan bangunnya nih gue ngapain, ya udah gue bawa laptop main di GD gitu maksudnya, biar nggak kerasa waktunya. Oke. Terus tadi hunting berarti sama-sama kan ya setim? Apakah dimarahi karena ditinggal? Enggak diketawain sih, diketawain sih. Kenapa ditawain? Enggak diketawain aja, goblok gitu tapi sama Meng. Ingat dia sama Meng yang kemarin tuh. Diketawain anjing, dia pergi dong, ada pasien anjing, ketawa mereka akhirnya. Si statik apaan? Oh statik ya. Tes halo. Sebenarnya masalah statik ini apa ya? Wajar dan saya masih belum dapat solusinya. Kayaknya udah enggak itu bukan karena signal. Bentar ya. Kayaknya sudah oke? Ya oke. Kayaknya gitu. Oh. Ini soalnya HP-nya taruh di depan laptop tadi, kayaknya gara-gara itu. Bentar, motornya udah lewat udah. Bukan, sebenarnya bukan gara-gara itu. Jadi aku sebelum menanyakan ke pertanyaanku kembali ya. Jadi aku kan pakai Discord audio, bukan. Aku pakai application audio capture beta di OBS. Kendalanya itu sebenarnya bukan hanya dialami oleh aku sendiri, tapi juga oleh user-user OBS lainnya di dunia. Jadi kalau nyari itu ketemu. Kalau pakai Discord, maksudnya kan aku ngambil suara Seva dari Discord nih ya ke OBS. Kan pakai application audio capture. Itu nanti akan ada momen random di mana nanti suaranya bakal kayak robot gitu loh. Dan itu nggak bisa dideteksi kapan. Begitu. Itu aja sih sebenarnya. Maaf ya agak teknikal, tapi aku itu yang aku tahu dan cuma ada di Discord kendalanya. Kalau aku pakai virtual cable kayaknya bakal perlu banyak proses yang lama, so I don't know for now. Ketemu langsung? Kalau akomodasi dibayarin mungkin saya mau. Agak lain klinik tongkrong. Anyway, kembali ya ke pertanyaanku. Ini pertanyaan terakhir di segmen kedua. Apakah biasanya Seva main game single player saja? Atau terbuka juga untuk main game multiplayer kah? Kalau game multiplayer, kalau misalnya gameplaynya masuk, main aja gitu. Kayak MH kan multiplayer tuh, masuk gameplaynya main aja gitu. Kayak game Horror Labyrinth 9 tadi kan multiplayer juga tuh, gameplaynya masuk, main aja gitu akhirnya. Intinya dari gamenya dulu sih, kalau gameplaynya gue cocok, main aja. Kayak Gus Gus Dok sih. Oh ya, saya kemarin kan ada usulan ya dari bintang tamu sebelumnya, tambahin klip biar orang tahu ini orangnya siapa dan ngapain. Aku juga ketemu klip Gus Dak, tapi karena tidak ketemu klip yang kayaknya cocok, jadi tidak diambil. Seru kah? Kayaknya seru. Ya, pitah-pitahan sih. Oke. Sebentar, sebelum aku masuk ke pertanyaan dari viewer, pernahkah main game single player? Game single player pernah, kayak Suikoden tadi kan single player tuh. Di stream? Kalau di stream pernah, kayak main Digimon. Digimon? Digimon ini Cyberstone sama Hekgu. Hekgu? Itu game lama, game tahun 2004, game PS2. Wow, I know nothing.
I know nothing at all. Genshin Impact kan game single player. Oh iya bener Genshin juga. Satu lagi sebelum aku masuk ke pertanyaan dari dari viewer. Aduh, komentarnya masalah umur. Bukan aku yang ngomong ya, Chef. Nggak apa-apa. Satu lagi, kan bagi Anda yang main kayak Genshin, mungkin itu kan ada kadang-kadang menyediakan redeem akun review. What's the point? Sebenarnya sih kalau bilangnya review akun tuh benar-benar ada yang misalnya minta tolong nih karakternya diapain, bagusnya diapain gitu. Tapi lebih 80%-nya sih lebih ke flexing sih. Punya gua bagusan daripada punya lu gitu loh. Ya. Itu aja sih. Oke. Kita kembali ke pertanyaan dari viewer terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari Tempe Krenyes sebelum dari pertanyaan Mas Nebon-Nebon ini. Tadi Tempe Krenyes menanyakan, if you can have one superpower, mau superpower apakah? Power ya. Kalau superpower kayaknya teleport deh. Oke, that's the second guess. Kenapa teleport? Teleport tadi kan ini kadang tuh problematika ketika lu jaga IGD dan ada pasien gawat di belakang. Di belakang tuh dalam artian di ruang rawat inap ya. Itu kan yang gerak dokter IGD-nya juga kan. Dan itu lumayan jauh. Jadi untuk golden time lu mau ke sana itu agak jauh, agak bahaya gitu loh, agak lama. Dan ini masih problematika di beberapa rumah sakit sampai sekarang. Jadi teleportasinya ya itu, ke sana tek udah gitu. Jadi cepet gitu loh. I see. Dan alasan paling utamanya gue mau ke Madiun, bukan nabok Robi sih. Tanpa keluar duit. Kembali lagi ya kepikiran usilnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari viewer, dari Mas Nebon-Nebon, main Pepsi Man juga. Udah kejawab tuh kayaknya deh. Udah kejawab dengan yang tadi deh. Berarti main ya? Main Pepsi Man. Oke. Ada pertanyaan satu lagi dari Indong, viewer pertanyaan dari viewer Indong menanyakan, Suikoden berapa aja yang udah dimainin? 1 sama 2 doang. Yang lain belum. Katanya 1-2. Itu pas main 1-2 itu juga mainnya pakai emulator dulu karena pas zaman PS1 gue belum punya. Oke. Jadi main di emulator kan ya. Terus yang 3-4-nya kata temen gue nggak bagusan 1-2 akhirnya nggak dimainin gitu. Oke. Emang ada ya 3-4? Ya ada 3-4-5 ada kalau nggak salah. 3-4-5? Apa ada 6 ya? Lupa. Apakah seru? Apakah tamat? Suikoden 1-2 tamat. Nah jadi kenapa senang banget sama itu game Mas Adli? Jadi Suikoden 1 dia tuh punya beberapa ending. Dan ending dari 1 ini bisa lanjut ke main Suikoden 2. Jadi ending dari 1 ini bakal lanjut ke Suikoden 2 lu. Itu gue senangnya di situ. Jadi nggak ngulang dari awal gitu loh. Jadi apa yang lu udah kerjain di Suikoden 1, lu kelanjut di Suikoden 2. Misalnya di Suikoden 1 ada salah satu karakternya yang mati, yang 2 ya udah karakternya mati gitu loh. Dan beda alur lagi. Berarti sequel benar-benar sequel ya? Oke. Apakah tidak kepikiran main 345? 6? 3-4-5 nggak tahu sih, lupa 6 apa nggak ada nggaknya. Kata temen gua nggak bagus katanya gitu, jadinya ya nggak main. Walaupun nggak nyoba sih. Nah, Indong komen ini, Chef. 3 bagus, Chef. 4 bit bad, 5 best. Do you have any plan to try 345 kalau mau? Ntar deh dicobain berarti cari emulator. Itu game PS2 ya kalau nggak salah ya, 345 ya. Apa yang di PSP? Kalau nggak salah ada yang PSP deh. I have no idea at all. Ntar gue cari sendiri. Ntar dicobain. Oke, aku lanjut ke pertanyaan satu lagi dari viewer. Ada pertanyaan dari Night Ouroboros. Kan main game Hackgu
Kenapa nggak main yang Last Record? Oh, yang Last Record tuh yang Hekgu yang keempat kan? Main. Itu di Steam ada. Oh, I have. Itu yang Itu yang itu yang keempat kalau nggak salah. Kan kalau jadi Hekgu ini pernah difilmkan, Mas Adli, yaitu Hekgu Trilogy. Jadi itu dia nyawa dari game yang Hekgu 1 sampai 3. Nah, terus yang Last Record ini game terakhirnya. Itu adanya kalau nggak salah cuma di Steam doang sih. Oke. Kalau nggak salah. Aku kayaknya kepikiran Hekgu ini yang mana, tapi aku kayaknya tidak yakin. Jadi aku kayaknya bakal cek nanti lagi kayaknya habis stream. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari viewer kayaknya. Bolehkah? Ini pertanyaannya kayaknya kalau misalnya tidak bisa dijawab, mungkin boleh tidak dijawab. Tapi Klitovo. Hehehe, oke kita nyambung lagi. I don't know what happened, tapi beberapa kali dalam 2 minggu ini sering begitu. Ada pertanyaan tadi dari Klitopo. Boleh kalau mau dijawab atau mau tidak dijawab silahkan. Cephalosporin. Sorry ya tadi, Mas. Sorry ya Mas Adli ya. Anjing lu Rob. Dah gitu aja. Oke, sudah menjawab kah? Ya udah gitu aja. Oke. Sorry dulu ya Mas Adli ya. Emang ya teman saya satu ini kurang ajar suka ya. Ada-ada saja. Lihat ya. Nah, ada pertanyaan satu lagi dari viewer Indong menanyakan kepada Cephalosporin, Nahida apa Kli? How to read this? Kalau nanya Nahida apa Kli ya? Jawabannya Nahida sih. Saya karena cuma punya Nahida, Kli nggak punya. Sepertinya sudah Halo? menjawab pertanyaan dari Indong. Pendek sekali, tidak ada alasan apa-apa kah? Nggak ada. Tapi kalau misalnya nanyanya kenapa kenapa jadi nge-pull Nahida nggak Kli gitu kan? Ya karena Nahida itu Arkon, makanya karena Arkon mau ngumpulin Arkon udah gitu doang. Terus kalau nanyanya apakah Anda suka karena dia kecil, ya enggak sih. Saya tidak mengerti, but oke. Semoga yang menanya mengerti. I have no idea at all. Iya, aku tahu itu karakter Genshin, tapi aku tidak tahu sedikit pun mengenai ini. Dan aku juga tahu kayak apa ya, beberapa hari ini lagi sibuk masalah Neophylet. Karakternya Iya, kayaknya. Neophylet. Iya, tapi aku tidak mengerti ini apa itu apa. Ya udah, biarin aja. Biarin aja. Anyway, ya habis pertanyaan dari saya dan dari viewer sepertinya sudah habis. Seperti kita akan break terlebih dahulu biar saya bisa break sebentar. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Sebentar ya. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ada A Dramatic Irony dari From Honkai Star Rail dari TNB, di request oleh Mas Nebon tadi. Kemudian ada Yume Yume, di request oleh Yume Yume dari One O'Clock, di request oleh Mas Nebon juga tadi. Kemudian kita akan mendengarkan satu lagu lagi, Web dari Rina, Bora, Yorem, dan lain-lain. Aku lupa siapa saja. But ya, sampai jumpa lagi nanti di segmen ketiga. Dan mungkin diingatkan lagi, jika Anda ingin bertanya ke Gestar, silakan gunakan channel poinnya. Jika Anda ingin bertanya via suara, langsung ngobrol dengan Gestar, juga silakan gunakan channel poinnya. Jika Anda ingin request lagu, juga silakan gunakan channel poinnya. Itu saja sepertinya.